berkorban, melakukan sesuatu, itu tanda-tanda dia mengasihimu. Tapi kalau nggak ada pengorbanan di dalam diri seseorang, jangan pernah mencintai dia. Nanti kamu dimanfaatin, ya. Karena ya cinta itu pengorbanan. Karena saking cintanya Tuhan Yesus sama kita, dia mengorbankan dirinya untuk kita. Amin. Jadi itu dibuktikan yang masih pacaran, ada nggak dia berkorban, ya kan? Kalau nggak ada dia berkorban, ganti aja. Atau suruh dia berubah. Nah, hari ini saya beri tema, saudaraku, makna kematian Tuhan Yesus. Kalau biasanya kita dengar firman makna kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, juga kita harus memaknai apa sebenarnya kematian Yesus. Kalau kita tarik ke diri kita, seperti apa sebenarnya kematian Tuhan Yesus? Supaya jangan sampai setiap tahun kita hanya melakukan seremonial, mengingati, memorial, ya kan? Hanya mengingat, ya setelah itu berlalu dan tidak ada penerapan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau ajak dulu semua saudara-saudaraku untuk membaca firman Tuhan sama-sama. Amin. Kita baca firman Tuhan sama-sama, karena saya yakin teman-teman yang di sini pasti udah jarang nonton film Tuhan Yesus. Coba di sini yang nonton film Tuhan Yesus masih pasti jarang ya. Paling 1-2 orang saja. Kenapa? Karena kita sudah sering sekali menonton video-video ya TikTok, YouTube, membuat kita sampai lupa. Saya masih ingat ya. Dulu waktu masih di kampung, itu kebiasaan kita kalau hari kematian Tuhan Yesus itu pasti nonton film Tuhan Yesus. Dan kebiasaan dulu stasiun televisi masih menyiarkan tentang film Tuhan Yesus. Tapi akhir-akhir ini sudah berkurang. Nah, supaya kita tidak begitu lewat saja, saya mau ajak kita supaya baca firman Tuhan agak panjang, saudaraku. Jadi kita nanti responsori ya, jangan bosan, jangan langsung malas. Anggaplah ini seperti saudaraku membaca WA dari pacarmu, ya kan, langsung cepat tuh berbunga-bunga lagi. Ini kisah Tuhan Yesus tentang kita loh, bukan tentang dia. Semuanya itu tentang kita, kasihnya kepada kita. Kita buka di dalam Markus pasalnya yang ke-15 ayat ke-20b sampai ayat ke-41. Wah, lumayan banyak kan? Ada sekitar 20 ayat ini. Jadi kita membaca bersama-sama nanti supaya kita tahu kronologinya perjalanan pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi bukan sekedar sepenggal-penggal. Kalau orang bilang di dalam ilmu politik, seringkali orang memotong bagian percakapan tapi tidak tahu alur cerita yang sebenarnya. Nah, sekarang kita akan belajar Markus 15 ayatnya yang ke-20b sampai ayat 41. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita duduk aja, nggak usah berdiri, nanti capek saudara. Tadi udah berdiri terus kan? Saya lihat di sini walaupun muda ada jiwa-jiwa jomponya dikit. Nanti saya ayat yang 20b saudara, ayat 21, terus kita bergantian di ayat terakhir kita bersama-sama. Firman Tuhan di situ, Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur kepadanya, tetapi dia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari yang 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyandung, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genap nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana memuja dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau membuat raja suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang
baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, dia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah dia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga yang beberapa perempuan melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria yang ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. 2-3 ya. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudaraku sudah baca ayat ini, inilah perjalanan Tuhan Yesus di saat dia sudah harus disalibkan, saudaraku. Nah, apa yang harus kita maknai di dalam penyaliban Tuhan Yesus ini? Nah, kita harus tarik, saudaraku, kepada diri kita makna dari kematian Yesus. Ingat ya, kita harus disclaimer dulu bahwa kematian Yesus itu tidak ada hubungannya tentang dirinya. Dia bukan orang berdosa, dia bukan orang jahat, tidak ada kesalahan yang ditemukan dalam dirinya, dan pokoknya dia itu benar murni, sangat saleh. Tetapi semua itu tentang kita. Jadi saya anggap saudaraku mengerti semua perjalanan ini tentang saudara. Jadi bukan Yesus, amin. Supaya kita mengerti di posisi Yesus itu harusnya kita. Jadi kalau misalkan disebut kemudian Yusuf dibawa keluar untuk disalibkan, harusnya itu ayatnya. Tetapi Yesus menggantikan saya di sana, saudaraku. Amin. Itulah kasih terbesar itu. Nah, saya mau kita merenungkan ada 4 yang saya tulis di sini, saudaraku. Bagaimana penderitaan Yesus? Apa yang harus kita maknai? Yang pertama, saudaraku, Yesus disalibkan di Golgota atau di tempat tengkorak. Nah, ini melambangkan, saudaraku, yaitu di ayatnya yang ke-22. Mereka membawa Yesus ke tempat bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak. Jadi, saudaraku, di Israel itu pada umumnya biasanya dalam hukum Taurat, jikalau ada orang melakukan kesalahan yang fatal atau melakukan tindakan kejahatan yang fatal, dia tidak dikuburkan secara normal. Karena orang Israel pada umumnya kalau dia mati, dia akan dilambin seperti kain kafan dan dia dimasukkan ke dalam batu atau dikubur. Tetapi orang-orang yang melakukan kejahatan keji seperti yang di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus adalah penjahat-penjahat kaliber. Kalau sekarang ini mungkin seperti Rian Jombang. Ada yang masih ingat Rian Jombang? Memutilasi, setelah dia sodomi orang, dia mutilasi. Tapi itu pun gak sebanding. Di Indonesia gak ada tuh dihukum mati terus dibiarkan. Arti dari Golgota atau tempat tengkorak itu, saudaraku, setelah mereka mati, mayatnya pun tidak pernah dihormati. Itu artinya. Makanya disebut tengkorak. Jadi setiap mereka yang sudah disalibkan di sana itu dipertontonkan. Jadi Golgota itu kalau saudara nanti saat pergi ke Yerusalem itu dekat dengan pinggir jalan. Jadi setiap orang yang lewat dari sana akan selalu menghakimi, membuli, menjas dia. Kau penjahat, kau pantas dihukum, kau pantas mati. Jadi Golgota itu melambangkan penghinaan. Bayangin, dia sudah dibunuh, mayatnya pun tidak layak untuk dikuburkan. Makanya dibiarkan membusuk di situ sampai itu terjatuh jadi tengkorak.
membusuk di kayu salib itu tidak diambil-ambil saudaraku. Jadi kalau saudaraku pelajari Golgota itu banyak tengkorak. Makanya disebut Golgota itu tempat tengkorak. Karena mayatnya tidak pernah dipindahkan. Dan tidak ada orang yang mau mengambil mayat dari situ. Karena orang itu pantas untuk mati. Orang hina, orang jahat, orang keji. Bayangin nih, kalau hukum itu berlaku saat ini, umpamanya nih, ada suatu kejadian besar. Seseorang membom ratusan ribu orang di tempat itu. Dan dia dihukum. Ada nggak orang yang masih memuji-muji dia? Mengagungkan dia? Wah, kasihan dia. Semua saya yakin seorang mengutuki pelaku yang membunuh ribuan orang itu. Nah, sama halnya Yesus, saudaraku. Sampai dibuat sejajar dengan penjahat-penjahat seperti itu. Kalau tarik kepada diri saudara, saya dan saudara lah pelaku-pelaku itu. Kitalah yang pantas dipertontonkan di sana. Kalau saya tanya, ada nggak hari ini yang tidak berdosa? Ada nggak minggu ini yang tidak berdosa? Ada nggak bulan ini tidak berdosa? Hampir semua kita berdosa tiap hari. Bahkan dosa kita pun nggak bisa terhitung banyaknya. Tetapi saudaraku perhatikan, Yesus yang mulia anak Allah menggantikan kita di sana. Harusnya kita yang dipertontonkan. Ini si Yusuf dulu yang mencuri jambunya siapa? Ini si Yusuf, ini pengkhianat ini. Harusnya saya yang dipergantungkan dan dipertontonkan kepada orang lain. Tapi saya melihat semua kita layak di sini. Apakah ada di gereja di penghakiman? Apakah di gereja ini dipertontonkan kesalahanmu? Tidak pernah. Makanya gereja selalu menerima orang berdosa. Sejahat apapun saudara, sekalipun saudaraku seorang pezina, seorang pembunuh, seorang pelacur, seorang penjahat sekalipun, di gereja saudaraku diterima. Karena itulah Yesus menerima kita apa adanya. Harusnya kita yang disalibkan, saudaraku. Jadi Golgota itu melambangkan penderitaan dan penghinaan. Jadi kalau kita tarik ke diri kita, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang tidak pantas untuk dihargai. Amin. Kalau kita tarik ke diri kita ini, saudaraku, kita ini orang-orang yang harusnya dipertontonkan, untuk dikuburkan, dikebumikan aja kita tidak layak. Kalau agama sebelah itu ada istilahnya, kalau dosanya terlalu besar, bumi pun tidak menerima mayatnya. Nah, inilah kategori yang diberikan kepada Yesus. Karena apa, saudaraku? Di Jumat Agung sebelum-sebelumnya saya selalu menggambarkan bahwa segala dosa seluruh manusia, bukan cuma dosa saya. Mungkin dosa saya anggaplah 50 kilo. Kalau dikonversi menjadi berat ya. Mungkin kalau dikonversi dalam bentuk banyak, mungkin juta, mungkin miliaran dosa saya. Nah, itu dilimpahkan kepada Yesus Kristus semuanya. Dosa seluruh manusia, bukan dosa satu orang. Semua itu dilimpahkan. Makanya Yesus, saudaraku, begitu sangat hina. Tidak ada harga diri. Kita kemarin udah belajar minggu lalu tentang penderitaan Yesus kan? Tidak ada sedikit pun penghormatan kepada Yesus. Tidak ada sedikit pun rasa empati dari orang saat itu kepada Yesus. Semua hanya penghinaan, penindasan. Kita kemarin lihat dia diludahi, ditinju, dipukulin, diperlakukan kayak binatang, saudaraku. Padahal kalau tarik ke diri kita, saya tarik, Tuhan, itu saya loh sebenarnya. Kalau saya baca, saya renungkan kemarin di rumah, saya baca gini firman Tuhan ini. Kemudian Yusuf dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat, ini bla bla bla. Mereka membawa Yusuf ke tempat yang bernama Golgota. Harusnya itu tentang nama saudara. Tetapi Yesus menggantikan kita. Amin. Nah, Golgota itu melambangkan kematian yang hina. Saya yakin sehina-hinanya orang di Indonesia ini. Saudaraku pernah lihat yang bom bunuh diri terus ditembak sama polisi atau pengadilan karena diputuskan sudah bersalah hukuman mati. Ada nggak mereka dilempar ke laut? Nggak ada. Ada nggak mereka dikasih sama buaya? Lebih mending dimakan buaya kan? Nggak ada juga hal yang baik dari dalam dirinya karena dia membunuh orang-orang tak bersalah. Tetapi sekalipun orang penjahat di Indonesia, matinya pun masih dihormati. Saudaraku pernah lihat penguburan orang Kristen?
Kita tahu dia hidupnya nggak benar, pemabuk, pembunuh, preman, nggak benar, nggak pernah gereja, sekali seumur hidup gereja. Tapi di saat pendeta menguburkan dia, ada nggak kata-kata dia telah kembali ke neraka? Ada nggak gitu? Dia telah kembali ke neraka? Tidak sama sekali. Gereja menerima kita, itulah lambang kasih Tuhan Yesus Kristus. Betapa besar kasih Tuhan kepada saudara. Jadi kalau kita renungkan baik-baik saudaraku, kita ini yang harus digantung di sana, diolok-olok orang, dibuli-buli orang, dan mati tidak punya harga diri. Dan kalau sudah menjadi bangkai, tubuh kita habis dimakan burung. Jadi orang yang di sana itu harusnya matinya itu mengerikan, dimakan burung semua, makan burung gagak dan ulat-ulat, dan sampai dia jadi tulang jatuh dari salib itu sendiri, sampai di bawah itu tengkorak semuanya. Tetapi saudaraku, kita yang berdosa ini dibuat, saya lihat yang wanita-wanita cantik sekali, yang laki-laki ganteng sekali. Semua kita seolah gak punya masalah, gak punya dosa. Semua kita dengan penuh semangat datang ke hadapan Tuhan. Harusnya kalau kita mengerti, kita harus bersyukur sama Tuhan, menaikkan pujian dan hormat kita bagi Tuhan. Amin. Bukan jadi bermalas-malas. Karena apa? Kita digantikan, saudaraku. Dan juga melambangkan penderitaan Tuhan Yesus, menggambarkan siksaan neraka. Jadi kalau mau tahu bagaimana neraka itu yang sebenarnya, seperti Yesus alami. Mau ke neraka? Bukan hanya di dalam penyalipannya, bentuk dari neraka itu. Bayangin, dari lahirnya Yesus aja tidak ada penghormatan. Dia lahir di kandang domba, di rumah, di keluarga orang miskin, hanya tukang kayu. Hidup sederhana. Dan dia tidak diterima sama keluarganya sendiri di dalam pelayanannya. Ditolak di kampungnya sendiri. Lihat, dia semua penolakan. Dalam sampai puncak pengorbanannya. Perhatikan, di saat saudaraku baca, mulai dari penangkapannya itu. Apa yang saudaraku belajar di situ? Satu pun tidak ada yang membela Yesus. Artinya, di neraka itu jangan berpikir seperti orang Michael Jackson bilang, banyak artis di sana membela kita. Tidak ada pembelaan di neraka. Di neraka itu melambangkan kita itu benar-benar dihukum mati. Seperti yang Yesus rasakan. Tidak ada yang bisa membela dia. Jangan saudaraku pikir, wah kita ke neraka gabung sama artis-artis Hollywood, ya kan? Sama penyanyi-penyanyi besar, aktor-aktor besar. Ada kok membela kita. Tidak ada yang bisa membela. Itu yang Yesus alami. Karena itu yang harus kita alami sebenarnya. Tidak ada yang saat itu bisa membela Yesus. Itu gambaran dari siksaan neraka. Saya nggak bisa terjemahkan saudaraku seperti film-film siksaan kubur, ya kan? Ada yang viral di apa namanya itu, siksaan neraka juga ya, di film bioskop. Itu bagian imajinasi mereka untuk menggambarkan neraka sesungguhnya. Tetapi menurut saya jauh lebih pahit neraka itu kalau tidak ada yang bisa menolong kita. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari sana. Mungkin kalau masih sakit, ada yang masih bisa menolong kita, masih mending. Yesus itu yang dialami. Bahkan Bapa pun tidak bisa menyelamatkan dia. Saudaraku sudah baca tadi kan, sampai dia berkata, Bapakku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya, orang yang masuk di dalam kutukan itu, yaitu neraka itu, tidak ada yang bisa keluar. Jadi saudaraku, kita ini semua yang harusnya masuk ke neraka mengalami itu. Jadi kalau hari ini kita mengalami kebaikan, kita bisa kerja, kita sehat, kita memiliki teman yang baik, kita punya teman-teman di dalam gereja, seperti apa yang kita cari lagi? Surga itu kita bisa ciptakan di dunia. Karena surga itu tidak hanya masalah tempat, saudaraku. Surga itu bicara atmosfer, bicara kenyamanan. Surga pun tanpa Tuhan Yesus itu bagaikan neraka. Tetapi neraka, kenapa itu mengerikan? Karena tidak ada Yesus dalam neraka. Sama halnya, kalau kita di luar Yesus, kamu hidup dalam neraka. Coba perhatikan orang-orang yang di luar Yesus, pasti hidupnya menderita. Hidupnya nggak tenang, hatinya nggak tenang, penuh kegelisahan. Artinya kalau kamu mengalami itu, datanglah kepada Yesus. Amin. Kita akan masuk ke dalam hadiratnya, yaitu di mana ada kesejukan. Kalau
Daud bilang seperti dalam taman rumput, demikianlah kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ada kesejukan, ada ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jangan lihat pandang hanya Yesus saja. Kita selalu peringati di Jumat Agung, itu Yesus di kayu salib, itu Yusuf, itu Maria, itu Alven yang di kayu salib itu. Harusnya. Tapi Yesus gantikan saudara, amin. Baik gak Tuhan Yesus? Kalau saya tanya, Bang Alven, kalau suatu saat si Alven ini tertuduh melakukan pelanggaran berat, ya kan? Pelanggaran berat nih, kayak yang viral-viral sekarang, melakukan sodomi kepada anak-anak di bawah umur. Ini mohon maaf, contoh ya, apakah kira-kira Verlina mau menyelamatkan dia? Bahkan di dalam kesalahannya, dia pun tidak bertobat. Perhatikan orang-orang Israel di dalam penebusan itu, apakah mereka bertobat? Mereka mengolok-olok Yesus, kalau engkau Allah, turunkan dirimu. Saya yakin sebagai manusia biasa, kita nggak siap menerima kejahatan pasangan kita atau teman-teman kita. Bahkan di sini mungkin ada yang sangat mudah sakit hati. Salah senyum sedikit aja sakit hati, ya kan? Salah tegur aja sakit hati. Bagaimana kamu bisa mengorbankan dirimu terhadap sesama itu? Kalau bicara masalah disenggol dikit aja, parang udah muncul, mata udah melotot. Tidak mungkin kita bisa mengorbankan hidup kita untuk orang lain. Itu omong kosong. Itu hanya tagline saja. Tetapi pelaksanaannya kita gak pernah lakukan. Karena dalam aktualnya, kalau orang lain salah, kita langsung benci, langsung memusuhi, langsung gak suka. Jadi sangat jauh. Tidak mungkin. Mau itu janji-janji apapun, gak mungkin. Mau dibilang sayang, aku cinta sama kamu, apapun yang terjadi. Kalau kau miskin, kau mau jadi apa-apapun, aku tetap sayang. Bullshit itu semua. Itu dibuktikan oleh waktu. Gak ada itu. Tetapi selama kita pakai kasih Yesus, disitulah kebahagiaan keluarga. Nah, saudaraku yang mau menikah, kalau saudaraku pakai cinta manusia, saudaraku akan kandas dalam pernikahan. Kalau saudaraku pakai standar kasih manusia, saudaraku akan berhenti dalam berkeluarga. Tapi kalau standar Yesus, disitulah saudaraku bisa selamat. Tapi nggak semudah itu menjalaninya. Ada proses, setiap hari kita harus belajar seperti Yesus, mengasihi orang berdosa, mengasihi pasangan kita. Udah pasangan kita menjengkelkan, bikin malu, nggak memberikan sesuatu yang baik untuk keluarga kita, tapi kita mencoba untuk mengasihi dia. Itulah kasih itu sendiri. Amin. Jadi jangan bilang, aku baik kok bang, nggak pantas, itu kayaknya memang si Ardi itu yang di atas sana itu katanya. Itu pemuda. No, saudara dan saya. Amin. Saya di depan ini juga yang harus disalibkan di depan itu. Itu yang pertama, saudaraku harus pahami bahwa penderitaan Yesus itu melambangkan penghinaan di atas segala penghinaan. Bahkan untuk dikubur aja dunia tidak menerima dia. Tapi puji Tuhannya, memang ya itulah supaya digenapi. Ada seorang Yusuf bukan dari Arimatea, itu dari Kirena. Jadi Yusuf dari Kirena, ya, yang membantu juga dia, yang termasuk Yusuf yang lainnya itu juga membantu yang menguburkan Tuhan Yesus. Simon dari Kirene ya. Nah, saudaraku, selanjutnya apalagi yang kita maknai dalam penderitaan Tuhan Yesus? Yang kedua, dia disalib bersama orang paling berdosa. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, bahwa Yesus ini dikategorikan manusia paling bersalah yang pernah ada di muka bumi. Manusia yang tidak pantas untuk dihormati. Dia adalah orang yang paling berdosa, saudaraku, dilakukan di situ. Di ayat 27 dikatakan, bersama dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Saudaraku, dalam khotbah-khotbah yang saya pernah dengar, ini saya baru dapatkan, tapi saya belum pernah dengar. Mungkin saudaraku pernah dengar khotbah ini enggak? Saat itu saya tidak terlalu fokus kepada yang di kanan kiri itu. Ternyata waktu saya renungkan semalam, saya baca firman ini,
Kenapa ya Tuhan? Setiap di dalam Alkitab itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu sudah Tuhan arahkan kepada suatu tujuan. Jadi saudaraku, bahwa Yesus menempatkan dirinya di antara orang berdosa waktu dia disalibkan itu ada di kanannya, di kirinya. Sama-sama orang berdosa. Dosanya juga disebutkan itu paling najis, paling jahat. Tetapi apa yang kita pelajari saudaraku? Jadi ternyata saudaraku yang sebelah kanan dan kiri itu saudara dan saya. Harusnya, tapi itu gambaran. Jadi yang sebelah kanan itu bisa saya dan sebelah kiri juga bisa saya. Tapi lihat identifikasinya saudaraku yang menentukan. Oke? Yang pertama, yang sebelah kiri melambangkan orang yang berdosa dan tidak mau bertobat. Ini sama-sama orang berdosa nih. Sama-sama orang berdosa karena Yesus juga orang berdosa dibuat di situ. Tetapi orang-orang yang di luar itu termasuk orang yang menyalibkan itu tidak dalam konteks ini. Tetapi Yesus datang kepada orang berdosa yang di samping kirinya. Nah, kita perhatikan ya, yang di samping kirinya itu dia berkata demikian di dalam Lukas 23 ayat 39. Coba dibuka. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami." Nah, ini tanda-tanda identifikasi orang-orang yang bersalah tadi yang tidak mau berubah. Nah, seringkali kita hanya berpikir, wah yang sebelah kanan itu dia dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir atasnya, dia tidak pernah melakukan kebaikan. Tetapi dia di saat dia berkata, "Jikalau engkau dulu berkerajaanmu, ingat aku." Tetapi saudaraku pernah gak berpikir bahwa yang di kiri kanan itu adalah saya dan saudara? Coba renungkan baik-baik. Yesus datang di situ kepada orang berdosa kelas kakap, saya dan Maria di kiri kanan itu. Terus Yesus di situ sebagai juru selamat. Waktu dia melihat Yesus disalibkan, dia menghina Yesus. Harusnya kalau mereka tahu itu Yesus Tuhan adalah juru selamat manusia, dia harus seperti yang sebelah kanan, menawarkan dirinya, merendahkan dirinya. Tetapi berapa banyak kita sebagai orang berdosa tidak mengakui kesalahan kita. Merasa tidak berdosa, merasa kita tidak punya masalah, merasa kita ini, aku gak punya masalah. Harusnya kau yang harus menurunkan dirimu dari sana. Ayo introspeksi diri masing-masing. Jangan sampai gambaran salib yang 3 itu hanya sebuah ya lambang-lambang Kristen. Sebenarnya yang kiri kanan itu antara saya dan saudara. Tetapi respon itulah yang menentukan kita adalah orang yang mau dimenangkan oleh Kristus. Ingat, yang pertama itu saudaraku, dia justru menghina Tuhan. Dia justru menjelekkan Tuhan di situ saudaraku. Di dalam Markus 15 ayat 29 dikatakan, orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala dan berkata, "Hai engkau yang baru bukan bait suci dan mau membangunnya kembali nanti 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Ternyata pribadi-pribadi yang sebelah kiri itu juga sama dengan orang-orang yang di bawah itu. Berarti orang yang di bawah itu bisa jadi saya dan saudara. Apakah pertanyaannya, apakah kita bagian dari orang-orang yang tidak mau bertobat itu? Yang sudah Yesus lakukan penyelamatan, mengorbankan dirinya, tetapi kita justru mengolok-olok dia, tidak menghargai pengorbanannya. Seperti orang Farisi ini, bahkan dikatakan ayat 30, "Turunkanlah dirimu dari salib itu, selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri dan berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jadi yang sebelah kiri itu melambangkan seluruh orang Israel yang harusnya diselamatkan, tapi tidak menghargai keselamatan itu. Sekarang pertanyaannya, Yesus berada di kayu salib dengan engkau. Kamu pilih seperti apa? Apakah seperti yang sebelah kiri justru menghujat Yesus, menghina Yesus di saat kau tidak diberkati,
Di saat engkau mengalami masalah, di saat engkau mengalami problema dalam dirimu, di saat engkau mengalami pergumulan yang besar, apa yang kamu lakukan? Apakah engkau tak percaya kepada Yesus? Nah, di sini kita dipertaruhkan, saudaraku. Ingat, tarik ke dalam diri kita. Harus, saudaraku, harus yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu melambangkan orang yang berdosa, yang sadar dan berserah kepada Tuhan Yesus. Ingat, karena yang sebelah kiri kanan juga seperti kita. Orang-orang yang berbuat kesalahan besar yang tidak pantas untuk dikuburkan pun gak pantas. Kita harusnya pantas mayat kita dimakanin burung, dan setelah itu kita jatuh menjadi tengkorak, dikuburkan pun gak, terserak di situ, saudaraku, hina sekali. Tetapi inilah yang harus kita ambil, saudaraku. Menyadari kita ini adalah orang-orang berdosa, amin. Katakan lu kiranya, di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa, bilang. Nah, pertanyaannya, kalau pacaran, siapa yang paling sering mengalah? Coba angkat tangannya. Yang pacaran nih, yang paling sering mengalah, coba angkat tangannya. Dibilang kan, cowok harus selalu mengalah. Tapi enggak juga, ada juga ya enggak? Ada enggak wanita yang selalu mengalah di sini? Coba angkat tangan, ada yang berani enggak? Berarti itulah lambang dari sebelah kanan itu. Mengalah artinya mengakui, tidak mau berdebat. Nah, kita, saudaraku, diajarkan oleh Tuhan Yesus, di saat kita punya masalah, kita berdebat, jangan cari pembenaran. Ini sebelah kiri hanya mencari pembenaran saja. Kamu harusnya bisa menyelamatkan dirimu, selamatkan juga dong saya. Berdebat terus, menyalahkan. Tetapi perhatikan, yang di sebelah kanan itu, dia berkata apa, saudaraku? Lukas 23 ayat 40-44 berkatakan demikian. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum. Kita ini yang dia mengakui, saya ini orang berdosa. Kita memang pantas untuk dihukum, kata yang sebelah kanan. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Artinya kita memang pantas menerima segala siksaan itu. Tapi ini melambangkan loh, bukan saudaraku yang digantung di sana. Ini melambangkan saudara yang di sana. Tapi dia mengakui, dia menyadari, kita pantas loh disalib. Kita pantas loh diperlakukan seperti ini. Kita pantas loh dibully orang, dihina orang, mayat kita nggak dikuburkan, diperlakukan tidak benar. Kita pantas. Ada nggak kita seperti itu? Yang mau selalu mengalah. Aku loh yang salah. Aku loh yang kurang, ya kan? Saya yakin kalau di keluarga ada sifat seperti itu. Saya yakin keluarga itu akan seperti surga, amin. Enggak harus ke surga, saudaraku. Keluarga itu jadi seperti surga di situ. Kenapa? Aku loh yang salah, maafkan aku ya. Kalau misalkan salah kurang, maafkan aku ya Mi, maafkan aku ya sayang, maafkan aku ya istriku, maafkan aku ya suamiku mungkin. Berani nggak kita menyadari kita ini orang berdosa? Jangan seperti yang sebelah kiri tadi, udah tahu dia salah, bukannya mengaku kesalahannya, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus itu tidak pantas untuk dihukum. Dia orang yang suci. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingat, dia bilang, Tuhan Yesus. Kalau saya terjemahkan itu, mungkin dia gak bisa berdrama-drama kan udah kesakitan ya. Mungkin hanya berpatah-patah kata, karena mereka disalib ya berdarah-darah dong kan. Ya mungkin napas pun sudah mulai habis. Akhirnya kalau darah terus mengalir, artinya otak kita tidak bisa memumpahkan darah lagi karena kehabisan oksigen, kehabisan darah. Artinya dia sangat kesakitan. Dia cuma bilang, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia hanya menyadari, ingat aku ya Tuhan Yesus. Dia nggak bilang, memang aku orang berdosa Tuhan, nggak bela-bela, nggak lagi berbunga-bunga berpuisi. Tapi dia bilang, ingat aku. Dia hanya menyadari. Kalau salah berarti katakan salah. Jangan banyak alasan, itu maksudnya loh. Dengan dia bilang, Tuhan aku salah, aku cuma nyuri mangga loh Tuhan, aku langsung disalibkan kayak gini. Tuhan aku cuma bunuhnya 3, yang sebelah kiri itu dibunuhnya 1000 orang. Dia nggak cari pembelaan. Kan dia tahu dia salah, dia hanya bilang ampuni. Mungkin dia bilang ampuni aku Tuhan. Tapi jika engkau duduk dalam kerajaanmu, ingat aku.
kita harus seperti yang sebelah kanan. Amin. Dia mengakui, saudaraku. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu dalam bahasa Inggris itu surga atau heaven juga. Karena di Taman Firdaus Adam dan Hawa dijadikan. Itu sebenarnya kalau Adam dan Hawa dijadikan itu bukan di dunia dalam bentuk fisik sebenarnya. Makanya mereka diusir dari situ. Jadi bukan Firdaus yang diangkat dari bumi. Jadi Firdaus itu melambangkan kehadiran Tuhan Yesus, tempat Tuhan Yesus berdiam. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini saudaraku, saya waktu jadi seorang Kristen pertama, belum mengenal kebenaran, saya paling benci dengan kasus ini. Dan setelah kita baca kitab-kitab Paulus, kita dituntut untuk baik, betul atau tidak? Bahkan tidak hanya diselamatkan, Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu. Betul kan? Ajaran Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Tetapi lihat yang sebelah ini. Dia selama hidupnya nggak pernah gereja. Dia selama hidupnya nggak pernah berbuat baik. Ingat loh ya, yang di kayu salib itu kejahatan di atas kejahatan. Dan nggak selalu ada orang disalibkan tiap tahun di Yerusalem, nggak ada. Itu hanya kasus-kasus yang memang sangat-sangat berbahaya sekali. Memang orang itu pantas untuk dibunuh dan diperlakukan seperti itu. Nah kasusnya, di dalam kasus sebelumnya jarang juga orang disalibkan seperti mereka. Tapi lihat, waktu saya membaca ini, Tuhan engkau nggak adil loh. Aku udah melayani Tuhan, kadang-kadang kita udah sungguh-sungguh cari Tuhan, kadang kita masih takut kita masuk neraka atau tidak. Benar kan? Ini anak nggak pernah melakukan kebaikan, tapi di saat dia berserah, tapi Tuhan bilang apa? Sama sekali nggak pernah melakukan kebaikan loh. Saya yakin ini pun nggak pernah kasih perpuluhan ini, ya kan? Kasih persembahan pun nggak. Jadi singer pun nggak pernah. Pokoknya nggak ada pernah kebaikan yang dilakukan dia. Tetapi perhatikan, inilah kasih terbesar yang pernah lakukan Tuhan Yesus lakukan kepada dunia. Terus jangan kau bilang, memang Tuhan ini nggak adil lah. Ingat, kembali lagi, yang di sebelah kanan dan kiri itu adalah saya dan kamu. Bukan bilang, nggak pantas. Tuhan enak kan hidupnya, kalau gitu aku jahat dulu lah sampai masa tua aku, nanti aku bandel di masa muda. Nanti kalau mati aku bertobat. Hati-hati, jangan menguji Tuhan. Sebelum kamu ngomong gitu, besok kamu mati, di saat kamu bandel kemana? Ke neraka kan? Jadi jangan menguji Tuhan. Ada setiap case-nya itu berbeda-beda. Tapi perhatikan, inilah kasih Tuhan itu. Jadi sepantasnya, ini saya saudaraku sebelah kanan ini, yang gak harusnya pantas masuk dalam kerajaan surga. Tidak pernah melakukan kebaikan. Jangan saudaraku pernah berpikir, melakukan pelayanan di tempat ini, memberikan kepada orang lain itu kebaikan. Saudaraku gak bisa ukur itu kebaikan saudaraku lakukan. Tidak sebanding dengan Yesus lakukan kepada saudara. Amin. Jangan langsung berbangga di saat saudaraku bantu orang. Ingat aku ya, kau pernah aku bantu. Kalau kau bantu aku, matilah kau. Kita tidak pantas untuk menuntut balas kebaikan kepada orang lain. Amin. Di saat kau melakukan kebaikan, itu sudah kewajiban. Karena Yesus sudah sangat baik. Karena yang sebelah kanan itu, ingat, satu pun tidak pernah dilakukan kebaikan. Tidak pernah gereja, tidak pernah bersembahan, tidak pernah nyanyi di pujian. Kerjanya yang membunuh, mencuri, membinasakan orang, melakukan kejahatan kecil, memerkosa, menyodomi. Inilah kelakuan sebelah kanan ini. Tetapi dia diselamatkan. Ingat, katakan kiri kanannya, yang di sebelah kanan itu kamu loh dan saya bilang. Amin. Jangan kita langsung hakimi dia. Saya dulu waktu pertama-tama, enak kali kawan ini ya. Sementara Petrus bilang, kamu harus bertobat, menyerahkan dirimu. Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu. Sampai Paulus bilang, sampai garis finish. Ini kawan gak pernah melakukan kebaikan. Terus kita hakimi, siapa kawan ini? Padahal itu saya dan saudara. Jadi kalaupun kita melayani di tempat ini, itu bukan suatu jadi, Tuhan ini loh kebaikanku, aku udah melayani, aku masuk surga. No. Bukan karena engkau melayani, kau masuk surga. Karena penebusannya. Makanya Tuhan bilang, jangan seorang pun berbangga. Bukan karena kebaikan, bukan karena kesalehanmu, bukan karena kecakapanmu, tapi semua karena kasih karunia. Keselamatan itu pure, murni, itu pengorbanan Tuhan Yesus. Sebaik apapun kamu,
di mata Tuhan kau tidak bisa dikatakan baik. Karena kebaikan yang kita ciptakan pun itu semu bagi Tuhan. Makanya dalam kekristenan, kebaikan tidak bisa membawa orang keselamatan. Siapa yang nonton Login kemarin ya, yang pastor siapa itu namanya, yang tato-tatoan, Brian itu. Saya tidak setuju dengan perkataan dia itu. Karena dia Kristen Protestan progresif, melebihi dari Kristen Protestan karismatik. Jadi mereka itu mengajarkan over grace, keselamatan yang berlebihan. Nah, betul Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi dikatakan dalam situ, dia bilang ke Habib Jafar, Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. Jadi dia mengatakan di dalam ajaran Protestan progresif itu, setiap orang itu bisa masuk surga dengan kebaikannya masing-masing. Tidak harus melalui Tuhan Yesus. Dia bilang, enggak harus jadi murid Tuhan Yesus, kamu masuk surga. Kalau kamu melakukan kebaikan dan kebaikan, kamu masuk surga. Saya katakan itu tidak pernah benar. Karena kebaikan yang dilakukan manusia sekalipun mau baik apapun, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari kematian kekal. Makanya jelas firman Tuhan katakan, bukan karena kebaikanmu, sebaik apapun engkau, bukan karena kecakapanmu, kesalehanmu, tapi karena kasih karunia. Makanya ini, tidak ada kebaikan dilakukan sebelah kanan itu. Ada nggak kebaikan dilakukan? Tapi dia diselamatkan. Dan sekalipun dia orang baik, kalau dia tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tidak juga diselamatkan. Jadi semua keselamatan itu ada di dalam Yesus. Amin. Jadi berbanggalah sebagai anak Tuhan. Bukan berbangga karena engkau baik. Kalau engkau baik, itu sepantasnya engkau anak Tuhan. Justru kalau kau tidak baik, pertanyakan dirimu. Jangan-jangan aku bukan anak Tuhan. Bahkan ateis lebih baik dari saya. Berarti kita itu bukan anak setan juga, bukan anak Tuhan Yesus. Anak siapa saudara? Berarti anak Tuhan juga harus baik. Amin. Nah selanjutnya, makna apa yang kita perhatikan saudaraku dari kematian Tuhan Yesus? Yaitu keempat, pertikaian manusia dengan Allah selesai. Amin. Dulu kita itu bermusuhan saudaraku. Saya disclaimer lagi ya. Kalau ditanya orang nih, orang di luar Kristen, untuk apa Yesus mati? Saudaraku bisa jawab nggak ini? Untuk menebus dosa manusia. Kalau alasannya untuk menebus dosa manusia, berarti ada orang yang lebih berkuasa menggenggam hidup kita. Jadi kita ditebus dari orang itu bukan itu makna sesungguhnya. Jadi kalau ditanya orang, untuk apa Yesus mati? Kenapa Yesus mati? Ingat, kita harus kembali kepada hukum Taurat, janji kepada Allah. Yesus tidak pernah mati untuk kita karena iblis terlalu kuat. No. Iblis itu kecil bagi Tuhan. Tetapi kenapa Yesus harus mati? Ingat, perkataan Yesus adalah perkataan yang benar. Dan setiap perkataannya itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi dia yang pertama kali berkata, setiap orang itu harus melakukan hukum Taurat. Orang berdosa itu terpisahkan dari Bapa. Waktu pertama Adam dan Hawa berdosa, manusia dan Bapa itu terpisah. Dari situ mulanya semuanya terjadi. Dan setelah itu Allah membuat binatang menjadi hanya jalan untuk memberikan sedikit saja waktu untuk kita bisa menghadap Dia. Tetapi binatang tidak bisa untuk selama-lamanya. Jadi Yesus menyelamatkan kita bukan karena iblis kuat saudaraku. Terus iblis genggam kita, rantai kita, ikat kita. No, iblis itu kecil bagi Tuhan. Tetapi justru dia mati untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Perkataan dia batalkan oleh dirinya sendiri. Saya pernah kasih di sini suatu kisah seorang jenderal waktu dulu peperangan Soviet. Jadi waktu perang Soviet itu kan banyak pecah tuh negara-negara termasuk Kyrgyzstan, ya Ukraina itu banyak pecahan dari Uni Soviet dulu. Sekarang jadi Rusia. Jadi ada di satu kelompok mereka itu tentara mereka itu membuat satu kelompok untuk merdeka dari Uni Soviet. Jadi mereka pergi meninggalkan kota, tapi mereka menjadi sangat kompak karena mereka sedikit. Tapi mereka juga kekurangan makanan. Jadi karena mereka sulit makanan saudaraku, mereka membuat satu lumbung. Jadi siapa yang
mengambil makanan mereka karena mereka krisis di hutan itu harus ditembak mati. Jadi harus dibagi rata supaya masyarakat itu juga hidup. Gak boleh ada satu orang ambil satu karung, nanti yang lain gak kebagian. Dan dalam kejadian itu dia membawa satu titah perjanjian. Setiap orang yang mengambil makanan dari gudang akan dihukum cambuk. Di saat itu terjadi, wah ini peraturan sampai ke seluruh negeri. Dan apa yang terjadi saudaraku? Datanglah seorang pencuri mengambil lumbung makanan itu. Diambil saudaraku makanan itu. Raja atau jenderal itu sangat marah besar. Ini masyarakat, anggota-anggota kita bisa mati dalam pertempuran karena daerah dingin. Kalau tidak ada makanan mereka tidak bisa hangat, bisa mati. Siapa yang mengambil makanan ini? Dia marah besar, diselidiki, semua dicari. Tahu nggak? Ketemulah pelakunya. Siapa pelakunya? Ini kisah nyata loh. Siapa pelakunya? Mamanya sendiri. Di dalam titah perjanjian itu, dia bilang siapapun yang melakukannya harus dihukum cambuk. Waktu diperhadapkan mamanya ke hadapan dia nangis, saudaraku. Dia nangis begitu sedih. Dia harus menjalankan integritasnya sebagai raja atau sebagai pemimpin mereka. Kalau integritas tidak ada lagi, jangan pilih jadi seorang raja. Jangan pilih sebagai pemimpin. Dipertaruhkan hukum yang dia buat, apakah dilakukan atau tidak. Kalau dia rajam mamanya, dia jambi mamanya, anak yang jahat, apa dia lakukan? Tahu nggak apa dia lakukan? Ada yang tahu kisahnya? Dia suruh algojonya, dia buka baju jenderalnya, dia buka semua bajunya, dia buka semua, karena itu kan kehormatan. Baju bintangnya itu melambangkan kehormatan. Dia buka semua itu, dia berlutut di depan algojonya, dia suruh algojo cambuk saya. Itulah pengorbanan Yesus. Jadi Yesus tidak pernah menebus kita dari iblis, tapi dia menebus kita dari titah yang dilakukan dalam hukum Taurat. Setiap orang yang berdosa maut hukumnya. Makanya kalau kita mau lahir di hadapan Tuhan, dipotong dulu lembu sapi, itu mati, maut. Ada yang mati untuk kita menghadap Allah, yaitu binatang. Makanya dikorbankan. Tapi itu pun tidak sifatnya permanen. Itu hanya sebentar saja. Makanya Yesus hadir. Tuhan Yesus berpikir, kalau hukum Taurat dilakukan, tidak ada orang yang selamat. Semua orang celaka. Karena firman Tuhan juga berkata, hukum Taurat tidak menjamin keselamatan. Karena prinsip hukum Taurat, satu hukum tidak dilakukan, semua hukum itu batal. Jadi sangat berat, saudaraku. Jadi Yesus mati bukan untuk kita mengambil dari iblis. Nanti bangga banget iblis kan. Nanti seolah-olah Yesus kalian itu kok lemah sekali, Tuhannya mati. No, justru sangat integritas yang tinggi. Allah kita itu memegang perintahnya, memegang titahnya. Apa yang dikatakan itu harus jadi. Makanya gak sembarangan Yesus berkata. Makanya kalau Yesus ngomong, Bapak ngomong, jadilah bumi jadi. Mau gak bumi gak jadi? Kena guling-guling sama Tuhan Yesus. Apapun Tuhan bilang jadilah cakrawala, jadi. Karena perkataan itu berkuasa. Dia bilang setiap orang yang berdosa tidak bisa datang sama aku. Dia yang mau berkata itu. Terpisah. Supaya apa? Bagaimana saya berdamai? Seperti jenderal tadi. Dia yang harus dicambuk untuk membatalkan hukuman itu. Apakah ibu itu dicambuk juga? Tidak. Itulah saudaraku kita. Harusnya ibu itu yang dicambuk, kita yang dicambuk. Tapi demi hukum, demi integritas, konsistensi, firman yang berkuasa, itu tidak bisa dibatalkan. Jadi Tuhan lakukan. Jadi ingat ya, jadi kita sekarang ini berdamai karena Yesus sudah mati bagi kita. Amin. Jadi kalau tanya orang, untuk kenapa Tuhan Yesus kalian mati, untuk siapa? Harus bisa jawab ya. Jadi dia mati untuk hukumnya sendiri. Makanya dia memberikan hukum yang baru, yaitu perjanjian baru, hukum kasih karunia. Makanya Taurat itu gak berlaku lagi. Saya pernah khotbahkan hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Yesuslah semua penggenapan hukum Taurat. Makanya saudaraku gak ada yang disunat. Ada yang disunat di sini laki-laki? Kalau ada pun itu bukan kewajiban. Semua kita gak ada yang melakukan hukum Taurat. Semua kita ya melakukan hukum-hukum biasa aja. Hukum kasih karunia, kita bisa melakukan apapun, tapi di dalam batas-batas Tuhan Yesus. Nah saudaraku, ingat,
di dalam tempat itu pertikaian manusia dengan Allah itu selesai. Markus 15 ayat 37 sampai ayatnya yang ke 39 saya bacakan. Lalu berserulah Yesus suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atasnya sampai ke bawah. Jadi saudaraku, kenapa bait suci turun nggak ada hari ini? Kenapa jadi itu Masjid Al-Aqsa? Kenapa itu jadi Masjid Rock of the Rock itu? Kalau ada bait suci, berarti ada hukum Taurat. Kalau ada hukum Taurat, tidak ada kasih karunia. Jadi, saudaraku, di saat Yesus mati, disitulah semuanya hukum Taurat itu batal. Tidak ada lagi pengorbanan, tidak ada lagi kewajiban bagi kita melakukan seluruh hukum-hukum yang berat itu. Tapi oleh kasih karunia kita semua diselamatkan. Dan kita berdamai dengan Tuhan. Saudaraku pernah baca pelajari tabernakel? Saya pernah khotbahkan di sini tabernakel. Tabernakel itu melambangkan bait suci. Makanya kalau ada yang pernah gereja tabernakel, ada yang pernah GPT tabernakel di sini, yang pernah gereja di sana, di gereja GPI tabernakel, wanita itu tidak boleh di depan. Karena hukum Taurat wanita itu tidak masuk hitungan dalam bait suci. Itu harus laki-laki. Jadi di dalam arti tabernakel itu ada batas-batasan kita dengan Tuhan. Itu batasan pertama itu namanya halaman. Itu jemaat biasa seperti saudara. Yang kedua itu namanya ruang kudus. Itu disebut imam-imam yang melayani dalam. Itu disebut imam Lewi, melayani untuk ukupan, pembakaran, melayani untuk musik. Jadi dulu ada pemain-pemain musiknya. Itu orang-orang kudus, imam-imam. Dan ada satu lagi pembatasan, itu ruang maha kudus. Itulah imam besar yang masuk sekali setahun. Dan itu pun kalau orang imam ini berdosa, dia akan mati di dalam. Karena itu mengelambangkan kekudusan Allah. Jadi ini dulu membatasi kita. Saudaraku, nggak kayak sekarang ini gampang-gampang aja datang sama Tuhan, nggak mandi, ada yang nggak mandi juga nggak apa-apa kan. Dulu itu seperti orang muslim sampai sekarang, kalau mau sholat itu cuci kuping, semuanya, tangan, semua dibasuh seperti orang Israel. Ada pembasuhan, penyucian diri. Sekarang kita mau pakai daster kayak nggak mandi kayak 1 minggu, yang penting temanmu nggak terganggu nggak masalah. Nggak akan ada masalah. Yang penting hatimu murni di depan Tuhan. Jadi artinya kita dulu secara ibadah pun dibatasi. Kita nggak bisa menghadap Bapa, kita bermusuhan dengan Bapa. Rakyat itu nggak pernah bisa melihat Tuhan. Rakyat itu, jemaat itu jauh dari Tuhan. Sekarang kita menyebut, makanya disebut Abba, ya Bapa. Dulu kita nggak bisa menyebut. Orang Israel sampai hari ini nggak boleh menyebut Yahweh selain orang-orang yang sangat saleh. Sebutannya Elohim, Hashem. Itu nama-nama Allah Israel dalam bentuk kecil. Kalau YHWH itu fatal bagi mereka. Nggak boleh. Karena saking kudusnya. Kalau kita kadang di lagu tua pun nyanyi lagu rohani kan? Abba, sambil minum tua nih. Atau tahun baruan ya kan? Tahun baruan ada kasbeng, ada kopi miring, ada orangnya miring, macam-macam dari situ. Sambil nyanyi lagu rohani. Kalau zaman dulu gitu, kita dihardik saudaraku, mati di tempat. Bahkan orang Israel waktu menerima firman itu, saking kudusnya, orang mendekat Musa aja mati. Saking kudusnya. Waktu Musa bertemu dengan Bapa aja, Musa harus menanggalkan jubahnya. Tanggalkan kasutmu, ini kudus. Artinya kita ini gak pantas memanggil Tuhan. Jadi kita sekarang orang-orang yang bersuka cita. Tapi saya melihat tadi waktu ibadah, saya gak lihat, tapi saya kurang mengalami atmosfer Tuhan. Saya gak melihat suaraku rindu mendengar suara Tuhan, memanggil nama Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi saya yakin hari ini kita menyadari, amin. Kita ini orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan, amin. Itu tabir itu saudaraku sudah terbelah. Makanya nggak ada lagi bait suci sekarang. Nanti kalau datang bait suci kita terangkat. Ingat itu aja yang prinsipnya. Sekarang nih perang Israel sama Palestina, nggak ada ujungnya. PBB juga udah veto, Amerika abstain. Berarti vetonya berlaku, harus gencatan senjata.
Tetapi saya lihat Israel, Benyamin Netanyahu tidak peduli dengan aba-aba itu. Dia mau merebut Palestina. Ini hati-hati, ini satu kunci. Kalau Palestina itu direbut, tidak lagi ancaman bagi orang Israel. Artinya pembangunan bait suci itu akan terlaksana. Karena firman Tuhan bilang, itu kan digenapi. Di dalam Wahyu disebut, bangunlah, ukurlah bait suci itu. Tapi jangan bagian luarnya. Jadi nanti bait suci itu dibangun. Di saat bait suci dibangun, disitulah pengangkatan. Pastikan dirimu terang. Amin. Kurangi berapa? Enggak juga. Mau gemuk, mau kecil, nanti terangkat kita. Karena itu prinsipnya saudaraku gini. Di saat bait suci hadir, kasih karunia itu tidak berlaku lagi. Makanya waktu dulu bait suci ada, itu nggak boleh kasih karunia. Bahkan Yesus waktu ada bait suci, Yesus melakukan hukum Taurat. Tetapi saat hukum Taurat itu hilang, hukum kasih karunia berlaku. Jadi ya perhatikan, di saat nanti bait suci yang di Yerusalem ketiga dibangun, pastikan dirimu terangkat ke surga. Karena kasih karunia akan pindah dari bumi ini. Disitulah akan terjadi penyiksaan. Nanti kita akan bicara akhir zaman ya. Karena itu firman Tuhan katakan, nanti di bait suci itu akan berdiri pembunuh keji. Yang di bait suci itu bukan Tuhan, tapi Lucifer, yaitu pembunuh keji tadi. Nah, saya sampaikan itu, kita lihat sekarang sudah mengarah ke situ. Semua digitalisasi, semua elit global itu mengarahkan kepada pemberontakan terhadap Tuhan. Tapi tujuan kita nggak di sana. Supaya kau mengerti bahwa kalau ada bait suci tidak ada kasih karunia. Kalau nanti hadir bait suci, berarti kita juga tidak hadir di sini. Kita sudah di surga. Kalau kamu tinggal, hati-hati. Berarti kita nggak ikut bagian di dalam kerajaan surga. Akan disiksa. Artinya saudaraku, bertobatlah, amin. Resapi firman itu, bahwa ini nggak main-main saudaraku. Dan yang, ya itu yang terakhir ya, bahwa saudaraku, tadi kelewat nomor 3 tadi ya. Oh nomor 3, soal nomor 3 dulu. Ini kayaknya udah kelamaan nih, jadi keburu mau pulang ya. Nomor 3 dulu. Yesus terpisah dari Bapa dan penuh kegelapan. Nah kita maknanya saudaraku, ini deretan dari tadi itu, bahwa Yesus itu waktu di kayu salib itu penuh kegelapan. Itulah melambangkan setiap dosa-dosa kita. Coba buka di dalam firman Tuhan Markus 15 ayat 33 sampai 34. Boleh satu orang membacakannya? Firman Tuhan, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Amin. Saudaraku perhatikan baik-baik di sini. Nah, di saat kejadian itu ada satu kasus yang agak unik gitu ya. Yesus itu terpisah dari Bapa dan penuh kegelapan saudaraku. Kenapa saudaraku bisa terjadi? Karena semua dosa itu dilimpahkan kepada Yesus. Jadi dosa itu melambangkan kegelapan. Artinya melambangkan setiap yang keji bagi Tuhan. Tanpa Tuhan semua itu kegelapan saudaraku. Tetapi di saat dosa kita dilimpahkan kepada Yesus, ditaruh di punggung Yesus semua. Jadi dunia ini penuh dengan kegelapan. Bahkan dikatakan yang di terakhir itu, bahkan Yesus sendiri pun tidak dikenal oleh Bapa. Dia kesendirian di sana. Dikatakan di situ, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah ini perhatikan baik-baik. Di saat saudaraku punya dosa, disitulah saudaraku kehilangan hadirat Tuhan. Yesus mengalami sekali dalam seluruh hidupnya, dia hilang dari hadirat Allah. Bahkan sesuatu yang paling sakit bagi Tuhan bukan penyiksaannya, bukan penderitaannya dia lahir sebagai orang miskin, dia ditolak orang banyak. Menurut saya, penderitaan yang paling berat Tuhan Yesus terima adalah dia hilang dari hadapan Allah. Dia hilang dari kesatuan itu sendiri. Padahal di dalam doa dia di dalam Yohanes, dia dan Bapa adalah satu. Kalau saudaraku baca dalam kitab Yohanes, dia selalu berbicara Bapa dengan Allah itu selalu satu, bersama dan bersama. Tidak bisa terpisahkan. Tapi dalam kasus ini dia terpisahkan. Karena apa? Dosa seluruh manusia dilimpahkan kepada Yesus. Dan ingat hukumnya,
Bapa atau Allah itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Jadi dosa itu masuk kepada Yesus dan Allah tidak mengenal Yesus itu sebagai anaknya lagi. Karena dosa semua ada di dalam pundak Yesus. Makanya sampai Yesus bilang, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah penderitaan yang paling sakit itu. Artinya saudaraku, kalau saudaraku jauh dari Tuhan, itulah penderitaan yang mengerikan. Pernah kita menyadari, merenungkan bahwa kita waktu hilang dari hadapan Tuhan, kita nggak datang ke gereja, itulah penderitaan yang harusnya orang Kristen sadari. Tapi kita masih di level apa? Kalau nggak punya duit baru menderita, putus kontrak baru menderita, ya kan? Mengalami masalah baru menderita. Bagi orang Kristen itu enggak. Justru kalau Yakobus bilang itu pencobaan atau masalah itu jadi apa? Menguji kita menjadi lebih baik. Justru bahkan Paulus bilang penderitaan itu baik. Dia bahkan bersuka cita ikut menderita dalam penderitaan Kristus. Jadi bagi kita menderita itu dalam arti ekonomi, dianiaya orang, nggak dihargai orang, itu justru kebahagiaan. Amin. Karena apa? Disitulah kita akan menemukan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, atau Paulus bilang, di dalam kelemahanku lah kuasamu jadi sempurna. Di saat aku nggak punya kerja lah, mujizat pasti terjadi. Di saat aku nggak punya uang, disitulah mujizat terjadi. Di saat aku sakit, disitulah mujizat terjadi. Harusnya itu yang kita rasakan, bukan sedih. Aduh Tuhan, aku yang paling susah di dunia ini. Kayaknya memang keturunan kami semua orang paling miskin. Kayak Tuhan, aku yang paling menderita di Batam ini. No. Tapi pernah nggak kau menyadari, di saat kamu nggak gereja, terus kamu di rumah main HP, orang lagi, kau mikir nggak jam 10, Kak Maria lagi nyanyi ini, Prana lagi main musik ini, kamu masih asik, berarti kamu sudah hilang dari hadapan Tuhan. Itu yang dialami Yesus. Di saat dia hilang dari hadapan Tuhan, tidak satu dengan Yesus, disitulah dia merasa, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Orang percaya, orang Kristen di tempat ini, kalau kita harusnya nggak di hadapan Tuhan, disitulah kita baru bilang, Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Bukan karena duitmu tinggal 2.000, oh Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Di saat kau punya masalah baru, Tuhan, kau meninggalkan aku. No. Justru itu bagi orang percaya opportunity, kesempatan untuk menerima berkat dan janji-janji Tuhan. Bukan jadi kutukan, tapi jadi kalau saudara tidak datang gereja, inilah harusnya kita pahami. Kenapa saya selalu bilang itu? Puji Tuhan lah. Saya melihat akhir-akhir ini sudah makin ramai kita ibadah, amin. Tapi komitmen kita sama-sama. Jangan karena saya bilang sampaikan firman Tuhan seperti itu baru saudaraku ibadah. Tapi biarlah itu datang dari diri saudara. Bentuk syukur saudara, amin. Ingat kebaikan Tuhan. Perhatikan tadi, yang pertama apa tadi? Makna yang kita lihat dari penderitaan Tuhan Yesus. Apa saudaraku? Yaitu Yesus disalib di Golgota. Itu adalah melambangkan penghinaan, ya, paling kejahatan, paling keji. Tapi itu sebenarnya kita saudaraku. Yang kedua, disalibkan kiri kanannya. Itu melambangkan saya dan saudara, amin. Jadi saudaraku pilih yang mana, kiri atau kanan? Prakteknya nanti harus terbukti ya. Seperti yang saya firmankan kemarin ini, kalau nggak diberkati, percaya nggak sama Yesus? Khotbah yang minggu lalu di saat Yesus tak berdaya, lari nggak seperti Petrus? Meninggalkan Yesus nggak? Nah, sekarang kita diuji. Harus yang sebelah kanan, amin. Yang ketiga, Yesus terpisah dari Bapa. Itu melambangkan apa saudaraku? Kalau saudaraku hilang dari hadirat Allah, itulah harusnya kesedihan yang mendalam bagi saudara. Karena saya masih sebagai anak Tuhan, saya masih merasakan cinta mula-mula. Waktu saya dulu pertama kali melayani Tuhan, dan sampai sekarang saya alami. Saya kalau nggak ibadah itu, kayaknya ada yang kurang. Saudaraku pernah merasa itu. Kalau nggak ibadah, kalau nggak bertemu sama Tuhan, ada yang kurang, ada yang salah. Terus saudaraku merasa nggak berani pergi. Saya gitu loh saudaraku. Saya selalu sampaikan sama keluarga ya, kalau saya nggak ibadah, saya paling takut bawa kendaraan. Saya takut karena risiko saya untuk Tuhan hajar itu besar. Kalau kita menyadari, tapi kalau kita nggak menyadari, hati-hati. Kalau masih sadar berarti masih mengerti Tuhan, amin. Tapi kalau nggak sadar, tapi saya yakin kita semua sadar ya. Artinya kalau kita merasa kita jauh dari Tuhan, wanti-wanti, banyak tantangan depan kita.
akan bisa Tuhan izinkan masalah besar terjadi. Jadi saya lebih senang berada dalam hadirat Tuhan. Tapi di saat saya hadir dalam hadirat Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih. Karena ingat ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Setiap jeri lelamu tidak pernah sia-sia. Setiap persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya. Amin. Ada masanya saudaraku akan menikmatinya. Dan yang terakhir itu saudaraku, pertikaian atau permusuhan dengan manusia dan Allah itu selesai. Kalau dalam bahasa Yunani-nya tetelestai. Tetelestai artinya selesai dan semua finish. Tidak ada lagi utang terhadap Tuhan. Tidak ada lagi masalah yang harus kita selesaikan dengan Tuhan. Sudah selesaikan Tuhan dengan Bapa. Amin. Dan nanti kalau di surga, kodenya itu Yesus. Nanti kalau di surga yang menghadap itu bukan saudara. Jadi Bapa melihat Yesus dalam diri saudara. Makanya pakai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bukan karena kebaikanmu. Sekalipun nanti kau surga, aku Tuhan baik kali, tapi aku gak pernah menyembah Yesus. Yang aku sembah itu yang lain. Gak diterima kamu. Karena Bapa hanya melihat Yesus di dalam kita. Dan nanti waktu kita masuk ke pintu surga, yang Yesus yang Bapa lihat itu bukan kita. Yesus yang di depan. Terus Tuhan bilang, ini anakku, aku udah mati bagi dia Bapa. Oh gitu ya nak ya. Karena dia satu dengan Bapa kan. Wah masuklah. Demi anakku apapun kau lakukan, kata Bapa kepada Yesus. Jadi sekalipun kita berdosa, kalau cinta akan Tuhan, datang sama Tuhan, semua kita dibenarkan. Amin. Bukan karena perbuatan kita. Demikianlah firman Tuhan menjadi renungan kita bersama-sama. Kita tarik ke dalam diri kita saudaraku bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Amin. Jangan sampai kita hakimi orang di luar sana. Kita nggak jauh beda kok dengan mereka. Kalau ada lihat orang pelacur, jangan hina, dasar pelacur kok, dasar pelakor kok, dasar pemabuk, jangan. Doakan mereka. Tuhan Yesus, aku percaya. Jadi satu tanda-tanda kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan juga hidup yang baru. Kalau lihat misalkan di situ orang, mohon maaf ya, tempat perjabulan, kita nggak gini lagi. Najis sekali di sini tempat perjabulan, tapi tangan kita naik, saudaraku. Tuhan, ubah ini jadi rumah doa. Tuhan selamatkan orang itu. Itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya kalau di gereja merasa kita paling benar. Wah, gereja kami paling benar. Orang itu hati-hati. Kamu belum hidup baru. Hidup baru itu selalu seperti Paulus. Di antara orang berdosa siapa? Akulah orang yang paling berdosa. Seperti tadi itu ya, supaya kita diselamatkan. Demikian firman Tuhan.